Halo, selamat malam rekan-rekan semuanya. Ya, malam, Mbak. Selamat malam, Mas Bintang. Iya. Udah ready ya Mas malam ini ya? Siap, Mbak. Oke, mungkin sebelum saya ke Mas Bintang, saya akan sapa rekan-rekan yang udah dari tadi nunggu dan hadir juga, dan saya ingin menyapa juga tim Bisai. Halo, selamat malam tim Bisai sama rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak udah hadir di kegiatan ke-9 kolaborasi antara Dilo Banda Aceh dan juga Bisai. Jadi sebelum memulai kegiatan malam ini, mungkin di sini ada yang belum join sebagai member Dilo nggak sih? Kalau belum, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit tentang Dilo ya. Jadi saya akan langsung mulai aja. Selamat malam semuanya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Faiza Muna Nabila, bisa disapa Mbak Faiza, bisa juga disapa Mbak Nabila kecuali Mbak Muna ya. Karena agak asing bagi saya untuk mendengar nama saya sendiri dipanggil Mbak Muna. Oke, jadi saya saat ini berada di Dilo Banda Aceh sebagai Public Relation. Dan di kegiatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit apa itu dulu sebelum kita memasuki materi yang akan diajarkan oleh Mas Bintang terkait tentang gelombang lanjutan. Ya, jadi bagi teman-teman di sini yang belum join ke Dilo ataupun belum pernah mendengar sama sekali tentang Dilo, ataupun mungkin udah tahu tapi belum tahu sebenarnya Dilo itu apa sih, saya akan menjelaskan sedikit. Dilo itu merupakan singkatan dari Digital Innovation Law yang merupakan sebuah creative camp yang diinisiasi oleh Telkom Indonesia dan juga MIPIN, dibentuk pada tahun 2014. Nah, Dilo sendiri ini sudah tersebar di 17 titik di Indonesia, kecuali di bagian barat sana ya. Jadi yang ada tuh kalau daerah Sumatera ada di Aceh, Medan, Pekanbaru, di Padang juga ada di daerah Jawa, ada di Jakarta, Depok, Tangerang, terus kita ada di Kalimantan Timur, Sulsel, itu kita ada di Makassar, Balikpapan. Di sini kalau nggak salah ada Mas Nopal ya dari Makassar ya Mas. Halo Mas. Ya, jadi bagi teman-teman yang berada di beberapa titik ini, kalau mau main-main ke Dilo atau mau join ke Dilo bisa langsung ke Dilo terdekat. Mungkin di sini ada yang selain dari Banda Aceh ada nggak sih? Kalau ada mungkin bisa tulis di public chat ya. Kalau saya yang pernah saya kenalan di sini yang paling jauh dari Makassar nih, Mas Noval yang paling sering absen di kegiatan-kegiatan Dilo Indonesia. Ya, jadi Dilo sendiri ini memiliki beberapa program dan juga fasilitas. Yang pertama kita memiliki program Dilo Pair atau Pre-Startup Development, yang dimana nanti kita akan membantu memvalidasi ide-ide teman-teman yang ingin memulai karirnya di bidang startup. Jadi bagi teman-teman yang memang punya keinginan untuk bangun startup sendiri dan masih bingung nih gimana cara memvalidasi, ini ide saya cocok nggak ya kalau saya jadikan sebuah startup gitu, dan gimana perkembangannya saat ini di dunia startup, kita insya Allah akan bantu untuk memfasilitasi itu. Nah, di sisi lain kita juga memiliki game academy, terus kita juga memiliki berbagai macam event, salah satunya workshop atau webinar yang sedang kita jalankan malam ini. Di sisi lain kita juga memiliki kegiatan di ekosistem dan juga di community gathering. Jadi teman-teman yang memiliki komunitas atau ada join komunitas dan yang buat kegiatan di Dilo, boleh banget kita akan membantu. Kalau untuk saat ini mungkin kita nggak akan bisa bantu secara offline ya. Biasa kalau teman-teman dari komunitas, biasa kalau buat kegiatan bakal join di co-working space kita, apakah itu dalam bentuk meeting room ataupun event space. Tapi untuk saat ini kita bisa bantu mungkin melalui online. Ya, seperti saya jelaskan juga tadi, sedikit menyinggung tentang co-working space. Di Dilo sendiri memang kita ada co-working space nih bagi teman-teman yang mau bekerja secara individu atau mau main-main doang, mau nongkrong-nongkrong doang di Dilo, bisa banget datang ke tempat kita, atau malah mau berkolaborasi bersama, bertukar pikiran dengan teman-teman di Lovers lainnya. Selain itu kita juga memiliki event room dan juga meeting room. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau meeting sama teman-teman kampusnya atau teman-teman kantornya, itu bisa banget join kita. Nah, satu lagi kita memiliki namanya Dilo Digital Talent Profesional. Jadi bagi teman-teman yang memang tertarik nih untuk bekerja di bagian industri teknologi, ini bisa banget cek akun Dilo kita, karena biasa setiap tahun Telkom itu akan merekrut teman-teman dia bekerja secara profesional di bidang digital talent. Oke, kira-kira apakah hanya itu? Ya, jadi sebenarnya dari keseluruhan itu kita masih mencari startup founders nih. Ya, seperti kita tahu sebenarnya kalau untuk sebuah negara itu pasti akan sangat berkembang jika negara banyak
memiliki startup ya. Mungkin kayak yang ya lampau-lampau yang udah lagi hits banget itu drama-drama Korea itu tentang startup. Ya, jadi sebenarnya di Indonesia sendiri kita juga memiliki inkubator untuk teman-teman atau rekan-rekan yang membangun startup. Itu terlengkap se-Asia Tenggara khususnya untuk startup pemula. Nah, nama inkubatornya itu adalah Indigo Creative Nation. Mungkin ada yang pernah lihat logonya tapi nggak tahu ini logo apa sih kayak gitu, atau ada yang udah pernah dengar tapi masih belum tahu tujuan dari Indigo ini apa. Ya, jadi Indigo itu memang sebuah inkubator untuk teman-teman yang memang niat banget untuk membangun startup. Nah, jadi kira-kira apa aja fasilitas yang bisa didapat teman-teman jika bergabung dengan Indigo Creative Nation. Yang pertama itu teman-teman akan mendapatkan pendanaan hingga 2 miliar, juga mentoring langsung dengan mentor-mentor profesional yang sudah expert di bidangnya, terus juga memiliki networking dengan global visi dan inkubator accelerator support, dan juga memiliki working space untuk bekerja. Untuk working space-nya sendiri di Indigo ini kita memiliki 2 base, yang pertama ada di Jogja dan satu lagi ada di Bandung. Mungkin bagi teman-teman yang berdomisili di Jogja atau Bandung, mulai tuh sekali main ke sana untuk melihat kira-kira working space Indigo ini gimana. Ya, jadi sebenarnya gimana sih untuk teman-teman bisa mendapatkan seluruh fasilitas Dilo ini? Caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung mengakses website kita di dilo.id. Kalau mau join untuk daerah Banda Aceh, tinggal slash Banda Aceh, atau mau join di Dilo lainnya sesuai dengan daerah masing-masing bisa banget untuk langsung dicari. Kalau mau tahu secara general bisa langsung ke dilo.id. Nah, di situ nanti akan ada 17 titik di kota lainnya. Yang mau join bisa sesuai dengan daerahnya, atau mau join ke tempat di Banda Aceh juga nggak masalah. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut kegiatan atau informasi seputar Dilo Banda Aceh juga bisa akses website kita di dilo.id/Banda Aceh, atau kunjungi media sosial kita di Instagram, Twitter, Facebook di Dilo_Banda Aceh, atau mau lebih intens lagi nih ngobrol bareng tim Dilo atau teman-teman Dilo Banda Aceh lainnya, bisa gabung di WhatsApp grup kita dan juga Telegram kita. Ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita mulai, tadi saya mau nyapa Kak Kartiwi ya, Kak. Halo Kak Kartiwi, udah ready belum ya Kak? Ya Kak, halo, sudah Kak. Oke, silakan Kak Kartiwi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartiwi, panitia dari Tampil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara hari ini yang diselenggarakan oleh BISAI berkolaborasi bersama Dilo Banda Aceh. Nah, di sini saya akan menginformasikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat Bapak Ibu akses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan lainnya setiap hari ada di Tampil. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasinya dan ikuti event serta komen dan berikan rating 5 di aplikasi Tampil maupun di SAI Academy. Selain webinar, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan di SAI lainnya seperti bootcamp, course akademi terkait AI dan IT melalui aplikasi di SAI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Saat ini juga kami memiliki program unggulan seperti pertama ada masterclass dan on-job training back-end intensif program. Yang kedua ada masterclass dan on-job training front-end intensif program. Dan yang ketiga ada masterclass dan on-job training data science intensif program.
Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program ini dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor Bisa AI Jakarta atau Bandung, maupun partner Bisa AI, serta bisa secara online jika lokasi peserta di luar Jakarta atau Bandung. Untuk pendaftaran program ini sampai dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi Bisa AI Academy. Dan jika Bapak Ibu berminat, silahkan daftar sebelum tempat kehabisan karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Tampil. Ada YouTube/Tampil dan Instagram/Tampil. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Bisa AI, ada YouTube/Bisa AI, Instagram/Bisa AI, dan ikuti juga grup Telegram melalui link yang sudah tertera di public chat. Jangan lupa juga untuk berikan rating 5 dan komen positif pada Play Store Tampil dan Bisa AI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap jalan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Mbak Kartiwi. Ya, jadi dari Bisa AI sendiri bakal ada program masterclass on job training ya. Untuk teman-teman yang di luar Bandung dan Jakarta berarti bisa ikut ya Mbak ya secara online ya berarti kegiatannya. Ya, jadi bagi teman-teman yang memang tertarik untuk mengikuti kegiatan masterclass dan on-job training tadi, bisa banget kontak langsung ke Bisa AI. Jadi selain ada materi, nanti kita bakalan ada langsung nih praktek kerjanya ibaratnya gitu. Oke, jadi langsung aja nih udah berhubung jam 8 juga, 2 menit lagi jam 8. Kalau di Aceh ini lagi azan Isya, jadi kalau kedengaran azan, mohon dimakluminya. Jadi langsung aja kita sapa Mas Bintang. Halo Mas Bintang. Ya, halo. Ya, gimana kabarnya Mas? Lagi di mana nih Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini di rumah atau di kantor Mas posisinya? Di rumah sih baru nyampe rumah. Oh, yang baru banget nyampe ya. Iya tadi. Jadi ya Mas untuk berbagi lagi tentang golang lanjutan karena emang golang ini banyak banget kemarin di request sama teman-teman dari Dilo juga ketika mengisi link survei. Jadi mungkin bisa lanjut aja Mas tentang golang lanjutan kali ini. Silakan Mas Bintang. Oke siap. Terima kasih Mbak Faizah ya. Saya panggil Mbak Faizah. Oke. Iya siap. Asal jangan Mbak ya. Iya. Oke. Kita akan mulai microservice untuk arsitektur enterprise dengan golang lanjutan. Ini sebelumnya kalau nggak salah disampaikan oleh Bapak Octaviano Pratama ya kalau nggak salah di sebelumnya. Nah ini untuk yang lanjutannya beliau mempersilahkan kepada saya gitu untuk melanjutkan materi tentang microservice untuk arsitektur enterprise dengan golang ya. Ini apakah suara saya terdengar dengan jelas mungkin? Kedengaran Mas. Siap. Kita akan mulai share screen. Oke, di sini sudah terlihat ya. Jadi kita akan review dulu yang kemarin ya. Oke. Oke. Sebelumnya kan untuk microservice ini pengertian dari microservice ini sendiri kan kita biasanya kalau mendeploy aplikasi ya, kalau kita membuat sebuah aplikasi, misalkan kita contoh ya biar lebih mudah ya, misalkan kita akses aplikasi kita misalkan
bintang.com ya misalkan ya. Nah, di sini misalkan bintang.com itu langsung ke server ya, mungkin dengan bintang ya. Oke. Di sini kita mengakses alamat web ke server langsung gitu. Nah, jadi kita membuat aplikasi ke satu server dan fitur-fitur di dalam aplikasi kita, misalnya seperti login ya, ada input data, hapus data ya. Nah, itu biasanya ditaruh di satu server ya. Terus satu server tuh kayak komputer tapi ada di internet gitu. Jadi kalau kita akses alamat web, kita dapat respon dari server itu gitu, dari komputer itu gitu ya. Nah, kalau untuk microservice sendiri, ini untuk monolith ya, untuk yang sebelumnya tadi kita bicarakan, itu monolith ya, yang seperti ini. Kita akses satu, respon balik satu server gitu ya. Nah, kalau microservice, dia bisa banyak server ya, bahkan ada ribuan. Nah, biasanya kalau aplikasinya monolith seperti ini, yang sebelumnya, jadi cuma satu server, semua fiturnya ada di dalam server ini, terus misalkan ada tiba-tiba banyak yang akses servernya, ada puluhan ribu orang, biasanya servernya akan langsung down ya, langsung down dan nggak bisa diakses, kayak error yang tadi ini misalkan ya, ini misalkan aja, jadi nggak bisa diakses, ada tulisan error ya, apa gitu errornya. Nah, kalau kita pakai microservice, mau ribuan orang ya, puluhan ribu bahkan ratusan, ini masih bisa handle ya. Tuh, dari satu server, misalkan dari alamat biasa ya, dari alamat biasa ngirim ke server, nah dari server meneruskan ke server yang lain gitu. Jadi yang kecil-kecil fiturnya ini dipanggil. Nah, jadi ketika dipanggil itu jalan ya, dan ribuan orang akses, dia akan memperbanyak dirinya sendiri seperti itu ya. Jadi bisa kalau ada fitur login ya, atau fitur event misalkan, itu ada banyak yang akses, ini dia otomatis nge-scale ya, jadi makin banyak orang yang akses banyak, dia otomatis makin banyak juga. Ini untuk review microservice yang kemarin ya. Oke, di sini mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis saja ya. Jadi kita akan lanjut di sesi pertanyaan. Mungkin untuk teman-teman bisa tulis juga apakah ada pengalaman back-end sebelumnya di Golang atau Laravel, mungkin CodeIgniter dan lain-lain, Node.js ya. Mungkin bisa ditulis apakah ada pengalaman, mungkin biar kita bisa menyesuaikan juga gitu. Bisa langsung ditulis ya. Sambil saya lanjutannya. Oke, ini bisa langsung ditulis aja untuk pengalaman back-end, jadi biar kita menyesuaikan. Nah, di sini seperti yang kita bicarakan tadi, kan kalau microservice dipecah-pecah ya. Jadi misalkan saya punya contoh, mungkin kita akan perbesar lagi ya, biar terlihat jelas. Nah, seperti ini jelas mungkin ya. Oke. Nah, misalkan di sini misalkan di sini saya punya aplikasi ya, namanya REST API Gin misalkan ya. Kita punya aplikasi. Ini aplikasinya monolith ya. Jadi satu server menaruh aplikasinya di satu server terus jalan gitu. Misalkan contohnya kayak
kita jalankan misalkan ya. Di sini kita jalankan, jadi semua fitur mengambil data ya, membuat data, ini mengambil data juga sama, tapi ada parameter ID ya, jadi ambil datanya itu khusus itu, ID-nya yang mana. Ini untuk update data, ada delete data juga ya, ini contoh datanya user misalkan ya. Nah ini semua fiturnya untuk ambil, membuat, update, dan delete itu jadi satu aplikasi ya. Jadi satu aplikasi kita taruh di server itu langsung jalan. Nah itu monolit ya, itu yang tadi. Ini sebenarnya gampang, lebih mudah kita membuat aplikasi ketimbang microservice, karena microservice kita kan banyak ya, ada harus dipecah dulu lah atau apa. Tapi untuk segi performa lebih baik microservice daripada monolit ini. Meskipun monolit ini mudah, tapi kalau ada ribuan orang yang akses itu dan tiba-tiba down gitu ya, misalkan di sini kita contohkan misal akses ya, kita anggap saja Qro, dengan Qro deh, kita akan pakai Postman aja. Jadi Postman ini aplikasi kayak browser, cuman khusus untuk kayak web gitu ya. Kita akan coba. Nah seperti ini. Ini jalan ya, dan ini jalan gitu. Jadi misalkan ada ribuan orang yang akses di sini, dan ini bakalan crash gitu. Jadi bakal ada not responding atau segala macam, itu bisa terjadi ya, karena ini aplikasi monolit. Nah kalau microservice ini misalkan kita keluar ya, masuk microservice. Nah di sini kalau di microservice kita fitur create data, delete data, dan get data, dan juga update data ini dipisah gitu ya. Jadi kita bisa assignment jadi pod gitu. Jadi ketika satu fitur dengan mengambil data, atau mungkin kalau kita sering bermain di event-event ya, di aplikasi event, nah kita misalkan ada fitur ambil event. Nah, ambil event ini banyak orang yang akses. Nah, di sini bisa kita atur juga biar yang membuat mengambil datanya itu lebih banyak ya. Dan kalau ada terjadi crash sesuatu ya, ada error, itu otomatis nge-restart ya si servisnya. Jadi yang lain nggak akan keganggu gitu. Seperti itu. Ini untuk kasarnya gambaran microservice. Nah, untuk segi teknisnya ini kita akan jawab nanti ya. Oke. Ini untuk segi testingnya kan karena tadi dipecah ya seperti ini microservice ini. Nah, kita juga perlu yang namanya Docker ya. Mungkin kita perlu flow ya, flow microservice. Kita cari dulu ya. Kita lihat ada flow-nya mungkin. Kita cari dulu. Ini enggak kelihatan ya. Kita lihat. Nah, di sini ya. Nah, ini contoh ya. Ini kalau dulu ya, kalau aplikasi monolit kan yang satu aplikasi langsung down gitu ya. Itu biasanya kalau moddingnya itu orang-orangnya kan ada banyak yang modding, misalkan yang bikin kode backendnya atau frontendnya mungkin. Nah terus dia disatuin semua kode yang dibuat jadi satu, dan dia di deploy ya, di deploy. Nah kalau yang microservice, nah seperti ini. Nah kalau yang microservice dia fitur ya, jadi dan testingnya juga lebih mudah ya kalau terpisah. Nah, jadi service ini gitu. Jadi tiga-tiganya disatuin. Disatuin ini bukan disatuin kodenya ya, tapi dikomunikasikan gitu ya. Jadi setelah dikomunikasikan terus ya dikomunikasikan lagi, kita modding lagi, dikomunikasikan lagi, dan itu lebih sinkron. Jadi ada apa ya, aplikasi versi 1, 2, 3 yaitu ada. Dan kalau udah beres, kita tinggal
deploy ke si Kubernetes, yang namanya Kubernetes kalau untuk menghandle yang namanya microservice. Untuk yang lain sih sebenarnya ada banyak ya, kayak OpenShift ya, Docker Swarm, ada Mesos juga ya, dan sama saja dengan kontainer Orkesa. Tapi untuk sekarang kita lebih fokus ke Golangnya ya. Oke. Di sini misalkan kita ada fitur create user, kita kan buat perbandingan deh. Kita buat perbandingan. Nah, ini ada fitur yang monolitik tadi. Yang ini misalkan kita masuk ke fitur create user ya. Dan kalau kita lihat isinya, ini sebenarnya sama-sama aja gitu. Dan di sini hanya ada fitur create data. Kalau ini semuanya lengkap. Ini fitur create data doang. Nah, gimana caranya biar si ini tuh bisa bekerja sama dan berkomunikasi juga gitu. Jadi di sini kan ada sama ya filenya. Nah, jadi kita misalkan kita jalankan go run main ya. Ini golang ya, golang lanjutan, jadi kita bahas golang. Nah, di sini kelihatan bahwa hanya ada fitur create user ya, membuat user. Nah, kalau di sebelahnya kita go run main, ini semua fitur get user, create user by ID ya, ada update user, delete user, ini semuanya ada fitur ini. Dan ini kalau kita implementasi di production ini nggak bagus ya. Nah, kalau kita di microservice kan, terus ini kan sepertinya sama aja dong. Nah, ini kan nanti kita akan buat yang namanya Docker image ya. Kita juga bikin namanya Docker file. Nah, di sini kalau kita lihat, ini anggap saja semua fitur golangnya sudah berjalan ya. Karena di sini kita akan lebih ke konsep ya. Karena mungkin teman-teman juga belum ada yang mencoba golang mungkin. Oke. Nah, di sini kita akan kasar saja. Jadi si create user ini dia connect ke database ya. Kalau kita, nah di sini, nah di sini ya. Kalau kita lihat dia connect ke database MongoDB ya. Nah, jadi si ini mengakses database server di alamat ini ya. Nama database-nya ini misalkan ya, nama database-nya. Dan dia connecting ke database. Kalau udah connect, dia connected. Kalau error, print database error ya. Kalau connected ke database, terhubung gitu. Ini untuk nah, di sini sendiri ada controller, ada model, route ini mirip seperti codegigniter, Laravel dan lain-lain ya, biar lebih mudah juga. Jadi karena awalnya kita akses main.go ya untuk menjalankan aplikasi golang ini, nah nanti main.go ini mengarahkan ke routers ya. Jadi routers itu diarahin sama si mainnya ini. Jadi kalau kita lihat folder routes yang ini ya, lihat. Nah, di sini ada file routers.go. Jadi kalau kita lihat file routers.go-nya, dia akan mengarahkan ke controller ya. Nah, di sini ini ada fitur create user doang. Kalau yang lainnya ini hanya komentar, jadi tidak akan dijalankan oleh golang gitu. Nah, jadi setelah dari main.go mengarah ke routers, dari routers mengarah ke controller, kita buka controllernya di sini. Kita namanya controller, terus user ada user.go. Nah, di sini barulah aplikasinya kita jalan gitu. Nah, ini create user, dia connect ke database, nanti datanya diambil ya. Setelah diambil, nanti dipecah
si data yang sudah kita masukkan ya. Mungkin ini untuk create user kita akan contohkan sedikit ya. Nanti dipecah jadi by ID ya, terus ini created art sama update-nya otomatis. Nah, nanti kalau udah berhasil dimasukkan di create ya, dia bakal return status usernya berhasil. Nah, seperti itu. Ini untuk baru create user ya. Kita jalankan go run main.go. Nah, di sini berjalan. Kalau kita press di sini, misalkan post ya. Ini API ya maksudnya. Misalkan nama saya Bintang, alamatnya Gasali misalkan ya. Misalkan umurnya jangan 12 lah. Misalkan berapa ya? 17. Ya, ya. Kita send kirim misalkan sukses Bintang dan created ad. Ini data yang dimasukkannya kapan, ini update ad itu data di update-nya kapan. Ini kalau kita ubah data, update ad ini yang akan ubah ya. Nah, di sini kalau kita get, misalkan kita karena ini microservice, jadi kita dipecah-pecah ya servisnya kalau pakai Kubernetes gitu. Kita masuk ke user, get ya, kita jalankan go run main.go. Nah, connecting ke database, terus connected. Nah, terus di sini ada fitur get user biasa ya. Ini kita akan pakai get user biasa. Nah, di sini kelihatan. Yang sebelumnya, ini yang sebelumnya saya prepare ya, yang saya persiapkan. Ini yang baru kita update, baru kita tambahkan masuknya. Jadi yang sebelumnya kita tambahkan yang Bintang, Jarak Gasali, 17. Nah, di sini muncul ya. Hanya ID-nya otomatis terisi, karena biar kita nggak pusing kalau ngambil datanya gimana. Ini created ad itu yang tadi kita jelaskan dibuatnya kapan. Kalau kita update, nanti update ad-nya ini akan berubah seperti itu. Nah, ini kan misah nih, terpisah ya, jadi harus jalan satu-satu kan bingung. Nah, ini kita akan coba Dockerize ya, jadi kita buat biar menjadi image ya. Nah, kalau cara otomatisnya kita bisa pakai GitLab ya. Kita bisa pakai GitLab, jadi ketika kita push aplikasi Golang kita ke GitLab, nanti dia otomatis mengubah jadi Docker image ya. Nanti biar kita bisa deploy di production gitu. Oke, di sini kita kan nggak akan upload ke GitLab ya, karena sebenarnya agak panjang karena harus di setup dan itu. Jadi kita akan langsung saja ceritanya sudah membuat Dockernya. Jadi kita bisa start create, terus ini sudah ada Docker file, kita bisa jalankan di CI/CD-nya Docker build ya, build script misalkan nama saya, microservice, terus user script versi 1 misalkan ya. Kita coba build. Nah, di sini kita ngambil aplikasi Golang yang ada di Docker Hub ya. Docker Hub itu tempat Docker image registry ya, itu mungkin bisa dilihat. Di sini kita copy semua file codingan kita yang ada di create user ini, create user ya. Kita copy ke dalam folder up di dalam image-nya Golang ini. Jadi image Golang itu seperti apa ya? Bungkusan lah, wadah ya. Jadi wadah. Kita masukin aplikasi kita, codingan kita ke dalam wadahnya, nama foldernya app ya. Kita work dari ini lokasi kita mau eksekusi perintah ya, jadi kita masuk ke foldernya. Nah, kalau udah masuk nanti kita bisa menjalankan kontainer dengan perintah go run appmy.go ya. Ini untuk menjalankannya. Nah, ini kita akan coba ya.
Jadi kita bisa tes dulu apakah aplikasinya jalan. Ini bisa pakai CI/CD juga otomatis ya. Jadi kita akan ketika Docker run itu detach ya. Jadi berjalan di latar belakang. Portnya 8000. Nama image-nya tadi Sampropazola ya, microservice. Terus user create versi 1 ya. Oke, sini sudah running. Kita lihat Docker container LS apakah ada. Nah, ini ada ya. Ini sepertinya terlalu besar, jadi kita akan hapus saja yang sebelahnya yang aplikasi monolit ya. Nah, di sini kita kecilkan lagi. Oke, di sini ya. Nah, di sini terlihat bahwa ada aplikasi yang berjalan di port 8000 ya. Dia mengarahkan ke kontainer yang 8000 juga. Jadi misalkan kalau kita tes lagi, ini kan create user ya. Kalau kita klik, ini kan umurnya yang 18. Kita bisa kirim. Nah, dia sukses. Ya, dia sukses. Karena dia berjalan di, kita tes di dalam Docker. Nah, biar untuk lebih lanjut lagi, kita akan stop Dockernya ini, karena kita akan mencoba semuanya ya. Jadi, semuanya itu akan kita tes. Jadi biar bisa berjalan, kita stop dulu. Stop namanya ya set. Ini otomatis tergenerate jadi oke, ini image-nya sudah dibuat. Nah, karena image-nya sudah buat, kita bisa di-upload ke Docker registry ya, Docker Hub. Ini mungkin agar tidak terlalu kemalaman, kita batasi sampai jam 9 mungkin ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke user delete ya, karena yang create tadi kita sudah bikin image. Kita masuk, kita buat juga jadi Docker build ya, tapi namanya bukan create tapi delete. Oke ya. Ini sudah berjalan. Kita lakukan ini di masing-masing service ya. Ini kalau kita banyak tim, kita bisa minimize, tidak terlalu lelah gitu, tidak terlalu capek juga gitu ya, untuk kalau kita ada banyak tim mengelola microservice ini gitu. Ini kita buat, kita masuk ke user update, kita buat juga. Oke, di sini kalau kita lihat Docker images, kita ambil yang microservice. Nah, kita punya udah punya 5 aplikasi. Ini kita sepertinya kita tidak punya, jadi kita harus lihat Docker image RM. Oke. Kalau kita ambil, kita punya 4 service ya, sama kayak nah, ada fitur create, dia udah jadi image ya create-nya, user create ini. Yang delete udah di-image-kan juga, yang get juga sudah di-image-kan, user update-nya juga sudah di-image-kan. Ini kenapa dikasih versi 1? Kalau misalkan ada update-an, kita bisa tambahkan jadi versi 2 ya. Jadi nggak bingung gitu nanti. Nah, di sini karena sudah terjadi image ya, jadi kita perlu upload di Docker Hub namanya. Ini tempat lokasi kita meletakkan image ya, image atau wadah-wadah bungkusan-bungkusan aplikasi service microservice kita gitu. Nah, jadi sini belum ada microservice ya, jadi kita akan beneran push Docker, push misalkan nih. Nah, kita upload ini. Nah, jadi sebelum kita upload ini kita perlu Docker login dulu ya. Kita login karena ini harus daftar ya. Ini untuk para developer mungkin. Ini kita daftar dulu, baru kita bisa Docker login.
Setelah login baru kita bisa nge-push image yang sudah kita buat gitu ya. Oke, di sini kita push. Nah, di sini kalau kita refresh, ini harusnya ada. Nah, ini ada terupdate beberapa detik yang lalu ya. Nah, jadi di sini sudah terbuat beberapa detik yang lalu ya untuk user update versi 1. Nah, karena yang update ini sudah kita push, yang terlihat juga kita perlu push juga. Di sini kita sambil menunggu ya. Nah, ini sudah terbuat. Jadi yang update dan yang test sudah kita upload ya. Dan juga perlu upload juga yang update dan test juga berarti yang get ya berarti. Dan sama yang delete terakhir. Mungkin agak memakan waktu ya. Saya tunggu. Oke, sambil menunggu. Oke, di sini sudah tinggal yang delete. Ini sambil kita jelaskan aja sih. Kita ada fitur ini. Kita jelaskannya di MS Paint. Nah, jadi untuk yang tadi apa yang kita lakukan itu, ini aplikasi kita ya, ini fitur create. Di sini ini aplikasinya. Ada 4 ya tadi, ada buat data, ambil data, update, dan hapus ya. Nah, ini aplikasinya kan biasa ya. Nah, ini biasa aplikasi codingan yang terpisah gitu. Kita ubah ini menjadi image ya. Image-nya itu dalam bentuk Docker image. Di sini kita bikin panah aja ya biar jadi sama. Ini maaf ya untuk sedikit jelek mungkin. Kita ubah semuanya jadi image. Karena kenapa harus diubah di image? Karena untuk microservice sendiri kita nanti bakalan pakai Kubernetes ya. Jadi Kubernetes itu kita dia menerima Docker image gitu. Dia menerima Docker image. Jadi kita perlu Dockerize. Ini misalkan ada satu server, ini satu server ya. Ini ada server 2 dan server 3. Ini karena kan kita misalkan ada tiba-tiba banyak user yang akses, kita bisa handle ini dengan banyak server seperti ini. Jadi kita nanti setelah buat image-nya, kita buat file konfigurasi. File konfigurasinya itu yang mana dia mengambil image-image yang sudah kita upload. Yang sudah kita upload itu dimasukkan ke dalam file konfigurasi biar diambil sama Kubernetes. Nanti kita masukkan ke dalam Kubernetes ya. Nah, nanti si Kubernetes-nya ini dia akan memanggil image-nya karena dia menerima file konfigurasi yang kita berikan ya. Nah, jadi setelah diterima file konfigurasinya, si Kubernetes ini akan mengambil image-nya ya, jadi ditarik. Nah, terus dia nyuruh ke yang lainnya buat narik juga gitu. Karena kita mengimplementasikan file konfigurasi yang sudah dibuat. Jadi si sama-sama server itu saling berkomunikasi ya. Nah, setelah dikomunikasikan suruh tarik juga, semuanya ikut tarik ya. Ya pokoknya sama-sama narik semuanya. Oke. Ini agak sedikit acak-acakan mungkin. Ya, gak apa-apa lah. Setelah ditarik, nanti kan sudah jadi nih. Nah, nanti misalkan sudah deploy production, ini misalkan kita perlebar. Ini ada banyak user yang akses, kan kita bikin ini ya.
Nah, ini banyak user yang akses ya kan. Ini anggap aja ribuan orang mungkin ya yang titik-titik kecil. Ini kita anggap aja ribuan orang tiba-tiba mengakses aplikasi kita. Nah, tiba-tiba mengakses aplikasi kita dan ini berjalan microservice gitu, itu jalan. Nah, kalau yang lama, yang monolitik ya, ini ada ribuan orang akses. Ketika diakses, dia malah down ya. Jadi dia nggak bisa diakses karena kepenuhan atau memorinya penuh dan lain-lainnya. Kalau di microservice untuk Golang ya, mungkin untuk Kubernetes kita akan bahas itu terpisah ya karena sangat panjang juga. Mungkin teman-teman sudah mengantuk atau apa mungkin. Jadi mungkin seperti itu untuk Golang ya, kita sampai Docker image. Nah, nanti setelah Docker image-nya kita buat ya, ya itu tadi sampai mana ya, sepertinya koneksi saya ada bermasalah. Iya mas, tadi suaranya kayaknya keputus ya mas. Iya, kira-kira tadi sampai mana ya, mungkin bisa saya lupa. Mungkin yang tadi ya, kita sampai Golang jadi Docker image ya sepertinya. Oke. Setelah jadi Docker image, nah itu kalau developer biasanya, setelah jadi Docker image, dia sudah push langsung ke production ya, yang bisa diakses oleh user gitu. Nah, jadi untuk setelah jadi Docker image, sudah jadi. Itu untuk developer backend ya, atau yang kita sekarang demokan itu Golang. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kita akan bahas dari atas ya, karena tadi ada kendala, jadi takut kemalaman juga sepertinya. Bisa langsung tulis di public chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Viko Aditama ya, Mas Viko dari atas. Bagaimana perbandingan jika menggunakan load balancer, Kak? Nah, sebenarnya Kubernetes itu sendiri ya, Kubernetes atau OpenShift, Docker Swarm, Mesos dan lain-lain itu sepertinya sudah menyediakan fitur load balancer otomatis juga ya. Jadi misalkan ya ini karena microservice, kalau salah satu service down, dia akan merestart. Kalau nggak restart, ada crash ya, misalkan kena hack atau dihapus segala macam, si kontainernya itu dia akan menghapus dan ngebuat lagi kontainer baru. Jadi dia ngambil image yang kita sudah bikin sebelumnya. Nah, jadi ini sangat safe juga ya, dan nggak cepat down juga gitu, karena sudah diatur sama Kubernetes-nya gitu ya. Jadi untuk ini kita bisa coba gambarkan ya di sini. Nah, jadi di sini kontainer ya, ini image ya yang tadi kita buat. Dan ini ada Kubernetes-nya. Kubernetes-nya ini server lain. Dan kita suruh si ini Kubernetes-nya gitu ya, kita buat narik image-image-nya ya. Ditarik, semuanya narik ya. Jadi setelah ditarik image ya, kita jalan otomatis ada kontainer-kontainer kecil di dalam sini gitu. Nah, ini service-service-nya gitu. Nah, kalau salah satu service down, dia akan nge-restart ya. Jadi kalau nggak nge-restart, dia akan hapus kontainer yang lama, dia buat kontainer baru.
Ya, kalau crash dia bisa juga nge-restart ya, jadi restart biasa gitu. Itu bisa juga. Ini kalau kita menggunakan kontainer orkestra seperti Kubernetes, Docker Swarm, OpenShift, Apache Mesos, atau dan lain-lain ya. Seperti itu untuk Mas Viko Aditama. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Naufal Muzaffar. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Saya Naufal dari Makassar. Oke, mau tanya, bagaimana pandangan teman mengenai masalah untuk tentang apa tujuan dan microservice untuk arsitektur enterprise yang melahirkan, apa kelebihan dan kekurangan, kelemahan dan keuntungan dari microservice. Kita mungkin bahas dari atas saya satu-satu. Oke, untuk pengalaman microservice untuk sebenarnya saya untuk di sini itu jadi sistem administrator ya. Jadi untuk Golang sendiri saya sebenarnya belum terlalu ya, belum terlalu wah ya sampai aplikasi besar gitu ya. Jadi saya lebih ke servernya sebenarnya. Dan untuk microservice ini sendiri ini diimplementasikan sebenarnya dari bulan kemarin ya. Ini sudah berjalan, dan untuk microservice ini sendiri setelah di riset ini sangat menguntungkan ya, karena dari sisi user misalkan udah mulai ramai aplikasi kita, nah ini microservice ini bisa jadi sebuah solusi ya untuk aplikasi web kita gitu. Nah, untuk tujuannya itu sendiri dan manfaat sebenarnya ini untuk menghandle banyak request dan mencegah dari down-nya aplikasi kita gitu ya. Misalkan aplikasi kita banyak ramean akses, sementara kita masih pakai hosting biasa gitu ya, dan down ya, jadi nggak bisa diakses kalau banyak orang yang akses, bahkan ada serangan banyak gitu ya. Dan dia bakalan down ya. Untuk kalau Mac sendiri dia nggak, karena otomatis nge-restart, terus lebih manageable juga ya. Seperti itu. Ini untuk tujuan dan manfaat ya. Ini sangat berguna bagi DevOps ya. Nah, ini untuk kelebihan kekurangan ya. Kelebihan itu tadi. Kalau untuk kekurangan, kalau kita sendiri yang memanage microservice ini agak sedikit sulit ya. Kalau microservice ini kekurangannya sebenarnya. Dan keuntungannya kita bisa handle banyak request dari user. Untuk kelemahan itu tadi sedikit ribet ya, bukan ribet, jadi kalau sendiri yang akses itu akan repot ya karena banyak. Dan untuk contoh implementasi sudah diimplementasikan oleh Gojek ya, aplikasi unicorn ya, ada Gojek, terus Bukalapak ya, terus ya ada banyak lah aplikasi-aplikasi unicorn di Indonesia, itu bisa di search ya. Perbedaan API key Android dengan API user ini sebetulnya untuk API key Android dia sebetulnya sama ya. Untuk yang tadi sih contoh saja, jadi tidak memakai key autentikasi dan lain-lain. Kalau API key untuk Android ini bisa dipakai ketik autentikasi ya, bisa pakai JWT OAuth 2 ya, itu dari Android nge-request ke backend, kita bisa pakai API key. Seperti itu untuk Mas Noval Muzaffar. Kita lanjut lagi ya, dari Rahimi ya. Contoh untuk microservice apa aja ya Kak, bisa mencakup berapa user. Nah, kalau microservice sebenarnya bisa tidak terbatas ya, meskipun berapa ribu ya, itu tidak terbatas. Misalkan kita bisa tinggal tambah server baru gitu, bisa tambah, kalau makin banyak bisa tambah ya, kayak OVO ya waktu itu, seperti itu OVO gitu dulu gitu. Kalau dia mulai lemot, tambah server beli baru lagi, mulai lemot beli server baru lagi, seperti itu. Oke, mungkin untuk seperti itu, apakah
Halo Mas Bintang. Iya, Mbak Faiza. Untuk materinya Gimana gitu? Putus-putus tadi. itu udah selesai ya Mas ya untuk ulang malam ini. Iya, untuk sesi tanya jawab sih tadi. Jadi bagi Mungkin teman-teman yang mau bertanya masih bisa ya Mas Bintang ya, kita kasih kesempatan 2 menit lagi untuk bertanya pas-pas sama Mas Bintang tentang gelombang lanjutan. Boleh langsung ditulis di public chat ya, biar bisa kita diskusikan sama-sama juga. Ya mungkin sambil nunggu-nunggu teman-teman lain yang ngechat nih Mas, ya, mau nanya. Ini kan materinya tentang golongan lanjutan ya. Kalau next materi dari golongan lanjutan ini tentang apa ya? Tadi masih masuk ke dokter kalau nggak salah saya. Karena kalau nggak salah di pembahasan pertemuan keberapa gitu itu tentang dokter. Ya apa ya Mas kalau kita mau belajar lebih lanjut tentang microservice untuk arsitektur enterprise ini? eh, lanjutan dari microservice untuk arsitek terkait dengan golang ini, kita bisa lanjut di eh, mendeploykan aplikasinya dengan Kubernetes itu bisa kita lanjutan itu untuk lanjutannya ya. Jadi kan aplikasinya udah jadi nih misalkan ya, udah banyak eh, udah jadi Docker image juga, udah kita upload ke Docker Hub ya, itu mirip-mirip GitHub lah, mirip-mirip Drive ya, itu udah kita upload. Nah sekarang tinggal kita implementasikan dengan user asli gitu ya, seperti itu. Itu untuk lanjutannya. Berarti ini untuk aplikasi yang di handphone gitu ya, baik iOS ataupun Android gitu maksudnya Mas? Dari Sebenarnya orang nggak Android. Halo. iya Mas. Sebenarnya oke kita lanjut. Sepertinya nggak Android dan iOS doang ya. Bahkan website juga sama gitu. Jadi bisa berkolaborasi karena yang tadi backend ya, aplikasi web backend. Jadi dia bisa kolaborasi dengan Android, iOS, web front depan ya, tampilan itu bisa seperti itu. Berarti all in ya, lebih ke back end-nya dari codingannya yang lebih ke back end ya daripada front end-nya ya. Oke. Jadi Iya. mungkin ya jadi mungkin karena nggak ada yang nanya lagi, kita sebelum kita close kegiatan malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih Bintang. Terima kasih banyak Mas sudah berbagi ilmunya tentang microservice untuk arsitektur enterprise dengan golongan lanjutan malam hari ini. Next, kira-kira dari Mas Bintang bahas apa lagi atau dari teman-teman ada yang mau request lagi untuk materi microservice lanjutan ini, boleh banget di survei yang udah saya bagikan di public chat ya. Jadi untuk sekalian mengevaluasi kegiatan malam ini, serta kalau dari teman-teman ada mau request untuk di Aceh, kolaborasi dengan Bisain webinar untuk melaksanakan webinar tentang materi apa, boleh banget di drop di link survei tersebut. Ya, jadi sebelumnya saya mau menyampaikan terkait pertanyaan dari Mas Viko tadi, untuk materinya ya, apakah materi akan di-share? Ya, jadi mohon maaf sebelumnya untuk materinya saat ini akan kita update terlebih dahulu ya Mas Bintang ya, biar bisa dimasukkan ke dalam Bisa Academy. Setelah itu nanti akan kita share passwordnya. Gitu ya Mas ya? Iya betul. Jadi bagi teman-teman nanti kalau memang ketinggalan, boleh banget langsung chat kita secara personal, baik ke Bilo maupun ke Bisa AI ataupun bisa tampil, atau reach out kita di media sosial kita untuk kita berikan password untuk bisa mengakses materi malam ini. Ya, jadi sebelum saya menutup minta tolong sekali lagi untuk teman-teman semuanya dibukakan kamera ya. Mungkin dari tim Bisa AI bukakan kamera biar kita bisa foto bersama. Mas Bintang nih. Kemarin kita udah sempat foto bersama juga ya Mas, tapi cuma berdua doang. Yang lainnya pada nggak ikut. Oke, kita coba buka kamera saya dulu ya. Ya. Oke. Ya, bilang malam ini kita berdua lagi ya Mas ya. Mulai pada nggak ikut lagi nih kayaknya. Iya pada nggak mau deh kayaknya. Pada nggak mau buka kamera semua. Oke nggak apa ya Mas, kita foto berdua aja kali ya. Oke. Saya ambil ya Mas, 1, 2. Iya boleh.
Terima kasih banyak Mas Binta ilmunya malam hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim Bisai Mas, tim Bisa Tampil, Bisa Akademi, dan juga oke nih Mas Nova baru gabung. Jadi saya sekali lagi ya, Iya, ada yang mau ngomong nih. Saya sekali lagi ya, silakan Mas Nova juga senyum aja di kameranya. 1, 2, 3. Mas Novanya kabur dong. Ya, semua. Jadi mungkin saya menunggu Mas Nova balik ini Mas, saya mau menyampaikan juga kalau di pertemuan ke-10 antara di Banda Aceh SAI kita akan membahas tentang soalnya jadwal ke-10 dan 11 sudah keluar. Itu kita akan bahas tentang tutorial Orange untuk Data Science dan Machine Learning bersama Mas Runanda Farhan, itu researcher di SAI. Dan di pertemuan ke-12-nya, boleh banget cek Instagram kita atau di Instagram saya. Karena Mas Nova udah balik, saya tidak tanya Mas ya, boleh senyum kamera, sorry. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak lagi Mas Bintang atas kesediaan ilmunya. Pada Mas Nova juga terima kasih udah buka akses kameranya, dan kepada lainnya terima kasih banyak, serta kepada rekan semua yang sudah berpartisipasi pada kegiatan malam ini. Jessica sekali lagi saya memastikan dapat di-download hari di akun masing-masing. Untuk materi bisa di-download di aplikasi Bisa Akademi, silahkan di-download. Nanti untuknya insya Allah kita berhubung materi akan di-upload malam ini di akun Bisa Tampil. Ya, jadi sekian aja untuk malam ini. Terima kasih kehadiran dan partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam.